Hai guys, jadi Fantech hari ini ngeluarin barang yang sangat menarik untuk dibahas sama gue hari ini, yaitu Maxfit 61, keyboard 60% pertama dari Fantech. Dan gue akan bikin reviewnya supaya kalian bisa jawab apakah barang ini worth untuk dibeli atau enggak. Halo semuanya, gue Luis di Kenaikan ini. Jadi di video kali ini di depan saya, di depan layar kalian sudah ada yang namanya keyboard dari brand Fantech Indonesia. Akhirnya Fantech Indonesia Gini. Reviewnya ternyata udah banyak yang bikin. Jadi gue pikir, apa ya kemungkinan alasan kalian kepengen beli Maxfit 61? Kemungkinan kalian kepengen beli karena harganya yang terjangkau dan bisa dilakukan modifikasi. Jadi hari ini gue akan cerita mungkin lebih tepatnya bagaimana kalian bisa memodifikasi sangat maksimal untuk keyboard 60% yang lucu dari Fantech yang satu ini. Kalau kalian penasaran jawabannya atau mungkin udah kepikiran tapi masih ragu, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Jadi, buat kalian yang penasaran modifikasi apa yang bisa gue lakukan dengan Maxfit 61 dan mungkin video-video review very viral ke depan yang akan ada di channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalain bell notifikasi supaya nggak ketinggalan semua review terkini atau mungkin model modifikasi kayak keyboard Fantech yang satu ini. Jadi guys, gue tadinya sempat berpikir untuk melakukan review untuk keyboard Fantech Maxfit 61 karena ini adalah keyboard 60% pertama dari Fantech yang sebenarnya cukup ditunggu-tunggu dan harganya bisa dibilang cukup terjangkau. Cuman karena kemarin sudah ada rilis dari produknya sendiri dan gua ngeliat sudah banyak review dari beberapa YouTuber, gua berasa kayaknya nggak memberikan kayak informasi baru ya kalau gue juga bantu review. Dan gue rasa kalian bisa lihat baik dari Joshua Timothy, Cranky Tech ID, DKID, atau bahkan Kudetek untuk bisa mendapatkan informasi kalau barang ini cocok apa enggak. Tapi gue akan memberikan impresi singkat kalau misalkan memang kalian juga penonton setia di Digital Essence dan gue akan ceritakan apakah ini barang yang menarik untuk dibeli apa enggak. Karena secara umum basically dia datang dengan dua warna, warna putih dan hitam. Yang gue pegang ini unitnya adalah putih cuman sedikit berbeda gitu karena sudah gue modifikasi. Dan datang dengan dua switch yaitu Otemu Red dan Otemu Blue. Sayang banget sih nggak ada brown, tapi gue lagi demen sama linear dan gue nggak suka sama blue, jadi jauh-jauh kamu blue. Gue rekomen beli yang red, tapi kalau kalian mau beli yang blue juga terserah. Harganya kurang lebih sekitar 450.000 apa 500.000 ya. Kemarin gue sempet cek di Good Gaming Shop, udah dibuka kalau kalian pengen beli dan jangan sampai kalian kehabisan. Kurang lebih RGB-nya oke, software-nya keren, bodinya nggak ada flip fit-nya, tapi bisa dibilang ergonomic angle-nya cukup oke. Overall, kalau kalian pengen modified USB-C-nya mungkin dengan coil cable juga bisa. Intinya untuk kalian mau modifikasi ini atau bahkan cuman pengen punya keyboard 60% yang terjangkau, ini harganya oke banget. Tapi kalian gak di sini untuk ngomongin itu. Itu impresi singkat gue tentang produk yang satu ini. Gue hari ini kepengen bahas sesuatu yang berbeda, yaitu yang kalian lihat sekarang. Kalau misalkan gue mau beli ini untuk modifikasi, bisa sejauh apa sih? Jadi kali ini gue akan memberikan dua build yang mungkin kalian bisa menjadi inspirasi dan gue nggak terlalu pergi terlalu jauh kayak macam modifikasi stepnya atau mungkin nambahin pom atau bahkan nambahin plate. Tapi di sini gue berharap dua build ini bisa menjadi referensi buat kalian yang kepengen punya bayangan, oh kalau gue mau modifikasi pakai keycap apa ya? Atau mungkin pakai switch apa ya? Build pertama gue sebut dengan high class karena build ini menggunakan keycap yang bisa dibilang profilnya cukup tinggi, yaitu menggunakan SA profile dan menggunakan switch tactile yang lagi heboh banget, yaitu Boba Gazoo U4T. Gue sendiri baru dapat barangnya dan nanti kita akan lihat sendiri typing testnya seperti apa. Build yang kedua adalah build low and stealthy. Gue lebih suka sebenarnya build yang ini, build low and stealthy yang terakhir sudah gue build, yang lagi gue pegang sekarang. Ini menggunakan keycap GMK Metaverse dan juga menggunakan switch KS9 Black Switch yang bisa dibilang salah satu favorit gue dibanding dengan Gateran Yellow. Jadi kita akan ngomongin soal build pertama, yaitu build high class. Kita sebut dengan high class karena kita menggunakan dua komponen yang menurut gue menunjukkan kualitas yang sangat tinggi, dan dua komponen yang gue gunakan untuk modifikasi keyboard Fantech yang satu ini adalah keycap dan switch. Mari kita bahas soal keycapnya. Untuk keycapnya gue menggunakan keycap ESA Profile dari Maxkey SA Foundation. Nah, gue terinspirasi dari nama high class karena gue melihat
tinggi SE Profile yang bisa dibilang sangat tinggi, dan kalian bisa lihat di B-roll gue akan meng-compare ini kurang lebih dengan tombol row OEM yang kemungkinan kalian dapatkan kalau kalian berminat untuk meminang keyboard yang satu ini. Of course, kalau misalkan kita sudah menggunakan keycap yang high class, kita juga harus menggunakan switch yang high class. Jadi, gue menggunakan switch tactile yang akhir-akhir ini lagi ramai banget digadang-gadang di komunitas, yaitu Gazoo Boba U4T. Jadi ini sebenarnya tactile yang bisa dibilang cukup garing di tangan. Gue lupa sih kurang lebih spesifikasi seperti apa, nanti kalian mungkin gue akan tulis di teks, tapi kalau nggak salah nih feel-nya cukup berat kayak tactile 60 gram ish. Dan kedua komponen ini yang nantinya akan gue ganti ke MaxFit. Tapi mungkin kalian bertanya, kalau misalkan ganti switch emang seberapa susah ya? Kayak bukannya mesti solder dan segala macam kayak gitu ya? Tenang aja, karena Phanteks MaxFit ini sudah memiliki fitur yang paling penting untuk memodifikasi keyboard kalian, yaitu hot swap socket. Jadi hot swap socketnya itu dengan mudah kalian bisa cabut kalau misalkan kalian mau modifikasi macam kayak seperti ini. Dan soketnya juga sudah 5 pin, jadi kalau kalian menggunakan switch yang punya gigi taring plastiknya kayak Gazoo Boba ini, atau bahkan switch kayak KTT yang cuma 3 pin, kalian bisa lakuin itu semua. Enak kan? Jadi setelah gue melakukan build speednya untuk keyboard yang satu ini, karena cuma perlu dicabut aja keycap sama switchnya, dengan cepat gue bisa mengganti keycap dan switchnya, dan gue bisa mengubah tampilan keyboard ini yang tadinya sudah manis dengan harga yang terjangkau menjadi sangat jatuh hati buat kalian pamerin mungkin di komunitas atau mungkin di Discord kalian. Kalau kalian penasaran suaranya seperti apa, kalian bisa dengar typing testnya di sini. Nah, menurut gue kalau misalkan kalian kepengen tahu apa minusnya dari menggunakan keycap aftermarket kayak SE Profile 1 ini adalah dia tidak tembus LED. Jadi kalian tidak bisa melihat ini, beda dengan keycap bawaan yang kalian dapatkan dari MaxFit. Tapi menurut gue untuk bisa memberikan bocoran LED di pinggir-pinggir keycapnya juga menurut gue sebuah estetik yang jauh lebih menarik. Dan karena Gazoo Boba ini sudah memberikan lubang di atas LED-nya, jadi sebenarnya dia masih memberikan LED untuk bisa shine through keluar. Jadi kalian sebenarnya masih bisa mendapatkan RGB, dan tentu saja dengan software Phanteks kalian bisa memodifikasi semua RGB yang kalian mau. Kalau nggak salah gue denger juga kalian bisa modifikasi ikutin sama suara musik jadi kayak equalizer gitu. Nah, kalau kalian udah keracunan dengan build Toki high class yang tadi gue udah tunjukin, gue sebenarnya lebih tertarik sama build yang kedua, yaitu build low dan stealthy yang sebenarnya sudah terpasang di sini. Kenapa ini yang terpasang? Karena gue harus bikin 2 build, dan gue udah copot yang build high class dan gue nunjukin yang build low and stealthy di sini. Low dan stealthy ini juga terdiri dari 2 komponen, yaitu keycaps dan juga switch. Untuk keycapsnya tentu saja gue menggunakan keycap kesayangan gue, yaitu GMK Metaverse yang punya tematik referensinya dari game terkenal Atlus, yaitu Persona 5. Menurut gue ini juga bedanya nggak terlalu jauh sama keycap OEM Profile dan nggak kayak tinggi sekali kayak model SE Profile. Jadi sebenarnya agak lebih nyaman untuk digunakan kalau misalkan kalian demen menggunakan keyboard ini sebagai daily driver sehari-hari. Dan untuk melengkapi stealthy-nya gue menggunakan switch black KS9 yang kebetulan ada di KBD67 Lite yang lagi gue pinjam dari Luis. Dan gue belum pernah nyobain black sih, walaupun gue suka sama Gathering Yellow, dan gue penasaran rasanya gimana, jadi akhirnya gue include aja ke build low dan stealthy yang satu ini. Jadi setelah gue melakukan speed build untuk semuanya, gue ngerasain bahwa rasa switch dan keycap ini kombinasinya tuh menggiurkan banget dan lebih nyaman daripada yang gue bayangkan. Kalau kalian juga penasaran seperti apa, berikut adalah suara typing testnya.
Nah, kalau misalkan mau nambahin bedanya sama essay profile, gue juga menambahkan sedikit artisan keycap di ujung escape-nya. Ini adalah Fukubo, I think, dari Funkis. Nanti kalau gue salah, gue akan tulis teksnya di bawah. Ini adalah salah artisan yang kemarin gue menang, yang punya tema warna merah. Sebenarnya inspirasinya katanya dari Zaku sih, tapi ternyata merahnya surprisingly sangat cocok untuk gue kombinasikan dengan keycap GMK Metaverse yang satu ini. Oh iya, kalau misalkan kita mau ngomongin apa kekurangan dari build low dan stealthy yang satu ini adalah switch-nya sendiri. Karena switch-nya itu walaupun cukup nyaman, walaupun agak scratchy karena ini belum di loop, switch-nya itu punya body hitam dan bisa dibilang lubang untuk memberikan LED-nya cukup kecil. Tadinya gue sempat bingung waktu gue rekam B-roll kenapa sampai cahaya LED-nya itu gak keluar, gue pikir keyboardnya error. Tapi ternyata karena bodinya terlalu gelap, ini adalah kelemahan kalau kalian menggunakan switch yang nggak memikirkan untuk bisa memberikan LED RGB-nya keluar dari keyboard kalian. Jadi itu menjadi konsiderasi kalau kalian kepengen pilih switch, tapi akhirnya kalian nggak bisa menikmati RGB yang sudah dimiliki sama keyboard kalian. Dan berikut adalah dua build yang sudah gue persembahkan, yaitu high class build dan juga low and stealthy build yang gue tunjukkan untuk bisa memberikan referensi kira-kira buildnya bisa ke arah mana kalau kalian menggunakan Maxfit 61 dari Fantech yang satu ini. Apakah modifikasinya bisa jauh lebih kreatif dan lebih ekspresif daripada cuma mengganti keycap dan juga switch? Tentu saja, gue bahkan belum bisa menyentuh eksplorasi kalau kalian kepengen ganti plate-nya, atau mungkin memenikan nambah foamnya supaya mungkin suaranya lebih dampen. Atau mungkin kalian bisa memodifikasi case-nya dengan case aftermarket, atau mungkin kalian mau spray paint-nya untuk mungkin budget yang lebih oriented tapi warnanya bisa memberikan ekspresi yang lebih bagus. Itu macam-macam. Nah, kalau gue bisa memberikan input tentang modifikasi lanjut yang bisa kalian lakukan sama Maxfit 61, gue ada beberapa pendapat. Contohnya, karena ini keyboard OEM yang cukup terjangkau, dia masih menggunakan sistem plate mount yang bisa dibilang kalau kalian ngetik di keyboard ini rasanya bisa dibilang stiff banget sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin stiffness-nya lebih rendah dikit, mungkin kalian bisa kendorin sedikit mur yang terdapat pada plate-nya, karena plate-nya itu langsung dikunci dari casing Maxfit yang satu ini. Kalau misalkan kalian juga pengen modifikasi plate-nya, karena menurut gua plate-nya itu bahannya cukup murah, gua baru coba cabut 2 kali untuk 2 build ini aja udah scratch. Apalagi kalau kalian pilih yang putih, scratch-nya itu kelihatan banget. Jadi mungkin kalian bisa request sama local maker kalian untuk bikinin plate yang cocok untuk Maxfit 61. Mungkin kalian bisa bikin aluminium, polikarbonat, atau mungkin brass kalau menurut kalian worth untuk masukin plate brass di keyboard yang satu ini. Dan kalian juga bisa tambahin extra foam dampener kalau misalkan kalian mau bikin suaranya jauh lebih teredam. Atau mungkin ganti casingnya dengan casing aftermarket, atau mungkin kalian mau spray paint untuk tampilan yang lebih ekspresif. Itu juga semuanya bisa. Tapi kalian harus hati-hati kalau kita ngomongin soal case compatibility. Karena gue perhatiin walaupun ini casingnya mirip sekali dengan keyboard macam kayak Anepro, waktu gue perhatiin posisi murnya itu berbeda. Jadi kalian harus perhatikan kalau kalian mau kasih casing aftermarket untuk Maxfit yang satu ini. Karena gue punya komparasi menggunakan case aluminium dari VX64 yang sempat dijual di marketplace, itu titik lubangnya bisa dibilang sedikit berbeda dan nggak ada titik yang bisa dibilang cukup sama. Jadi kalian harus perhatiin itu. Atau kalau kalian sudah riset lebih lanjut, kalian bisa bantu di komen kalau kalian bisa menemukan case aftermarket yang bisa cocok sama Maxfit yang satu ini. Atau mungkin kalian bisa share semua build yang kalian terinspirasi atau udah berencana untuk lakuin dengan membeli keyboard dari Fantech yang satu ini. Jadi menurut kalian gimana soal inspirasi build ini? Gue mencoba bikin secepat mungkin supaya bisa memberikan referensi apa yang bisa kalian dapatkan dengan keyboard senilai 450.000 yang satu ini. Karena menurut gue potensinya sangat besar kalau kalian pengen beli. Bisa dibilang sih ini build yang gue tunjukin sedikit overkill. Tapi kenapa enggak? Customized keyboard kan nggak pernah punya larangan dan kalian bisa mencoba semuanya untuk mengeksplorasi rasa-rasa yang lebih baru yang tentu saja bisa mengarahkan ke khilaf yang lebih baru. Jadi gue akan berikan harganya di sini untuk build high class, kalian bisa lihat semua harganya, dan juga gue bisa berikan harganya untuk low yang stealthy. Bisa dibilang harganya sudah mencapai 10 kali lipat dari harga keyboardnya ya. Tapi menurut gue ini adalah pengalaman menyenangkan. Nah, kalau kalian juga suka keyboard modif video kayak gini, gue juga akan ada upcoming video dari Sades di mana gue membuat keyboardnya menjadi jauh lebih sultan. Dan kalau misalkan kalian kepengen punya saran keyboard apa atau produk apa yang harus gue sultankan, kalian bisa taruh dengan komen di bawah. Atau mungkin kayak saran-saran produk apa yang harus gue review ke depannya, mau itu keyboard, headset, atau mungkin very lainnya. Jadi seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.